Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Syakro dan Tuang Cerita. Apa tuh? Gak apa-apa kok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabar teman semua? Alhamdulillah kita sudah memasuki hampir ke 8 bulan ya. Memasuki masa pandemi lockdown, cuma bisa di rumah. Semuanya serba WFH, working from home. Yeah, boy. Pokoknya ya lebih banyak yang diadakan secara online, tidak secara offline. Nah, kebetulan juga itu sebenarnya sangat menjadi kesempatan bagi kita semua untuk selalu membenah diri, menjadikan diri lebih produktif dengan hal-hal yang seadanya, secukupnya dengan apa-apa yang ada di rumah. Tidak memaksakan seperti yang biasanya kita lakukan ketika offline. Mungkin banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Mungkin hunting kemana, mungkin ikut pengajian di mana. Sedangkan online ini semuanya serba harus dilakukan di rumah saja, cukup dengan peralatan yang seadanya. Maka sebenarnya itu ada sebuah langkah kita yang untuk lebih maju ke depannya dengan peralatan yang seadanya. Tapi mungkin kebanyakan dari kita cukup lebih banyak dihabiskan dengan rebahan, santuy, main game, atau mungkin hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu memberikan efek yang baik kepada kita. I believe I can. Nah, sebenarnya kemudian dari situ kita bisa memaksakan diri untuk melakukan hal-hal kebaikan, entah itu berbentuk ibadah ataupun hablum minallah ataupun hablum minanas. Itu hubungan antara Allah, antara kita dengan Allah, ataupun muamalah sesama manusia. Maka dengan cara paksaan itu juga menjadi judul kita pada kali ini, bahwasanya kita tuh melakukan hal-hal yang baik itu harus dengan paksaan. Seperti contohnya orang yang nge-gym. Orang nge-gym itu untuk membentuk ototnya, tubuh badan ototnya, baik otot punggung, tangan, bicep, tricep, dada, dan lain sebagainya, itu harus dipaksa. Mungkin hari ini ngangkat bebannya 20 kilo, besok harus 25, itu harus dipaksa supaya ototnya itu terbentuk dan selalu berkembang. Maka seperti itulah juga ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan, kita harus memaksakan diri untuk melakukannya, bukan hanya melakukan kebaikan atau menjadikan diri kita sebagai aktif, lebih produktif. Itu juga harus dipaksa gitu. Jangan terlalu terlena banget sama diri kita yang maunya rebahan mulu, maunya ngadep HP mulu. Maka harus dipaksakan. Sama juga halnya dengan orang yang diet. Ketika orangnya udah gembrot, gendut, apalagi cewek-cewek nih biasanya, terus pengen diet banget, maka dia pasti memaksakan diri bagaimana cara untuk tidak makan. Oke guys, aku hujan-hujan mau makan mie goreng. Tidak mau ngemil, tidak mau jajan dan sebagainya, karena dia pengen mau kurus lagi, gak mau gendut. Makanya dipaksa. Nah, begitu juga makanya jika kita ingin produktif, ingin lebih aktif, maka kita harus memaksakan diri supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Maka dari sini kita bisa mendapatkan beberapa poin hal yang perlu dicatat. Yang pertama adalah, yang pastinya adalah niat. Sebagaimana dalam semua kitab hadis yang ada, pernah saya dengar dari perkataan Ustadz saya dulu, bahwasanya setiap awal hadis itu pasti hadis pertamanya adalah innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi kalau kita udah niat, walaupun itu mungkin tidak terjadi, tapi kita udah berniat, maka hal utama adalah harus niat. Karena niat pun dari hati itu juga udah cukup ya. Nah, kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan ketika kita ingin memaksakan diri, itu adalah kita memiliki tekad gitu loh. Tekad yakin dengan niat, kemudian kita tekad yakin, tekad yang bulat dengan azm, bahasa Arabnya azm, tekad itu, maka insya Allah itu akan dapat dilakukan karena kita udah berniat, kemudian kita udah bertekad yakin ingin melakukan hal tersebut. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Nah, kemudian hal yang ketiga adalah istiqomah. Nah, di hal yang ketiga ini yang sangat berat sekali.
Sama seperti orang yang sudah menghafal ayat-ayat Al-Quran. Jikalau dia tidak istiqomah memurojaah, mengulang hafalan-hafalannya, maka dia akan mudah lupa dengan ayat-ayat yang sudah pernah ia hafalkan. Maka harus istiqomah. Begitu juga ketika kita ingin lebih produktif, ingin lebih melakukan hal-hal yang baik, maka harus istiqomah. Dan ini yang susah, ini yang berat, butuh banyak rintangannya, batunya. Makanya ada yang orang mengeluh, kenapa banyak cobaan? Karena sesungguhnya sebenarnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban suatu masalah kepada kita itu karena kita mampu. Soalnya kita tuh memang mampu di situ. Makanya Allah berikan cobaan karena kita mampu. A few moments later. Nah, kemudian setelah kita melalui tiga hal tersebut, maka ada poin keempat yang sebenarnya ketika kita di tengah-tengah keistiqomahan itu ada batu yang menghalang, yang ingin menjatuhkan kita, maka kita ingat motivasi diri. Apa sih efek dari hal yang kita lakukan ini? Mungkin kedepannya kita menjadi orang yang sukses ataupun orang yang menjadi ahlul jannah. Maka motivasi dirilah dengan melihat-lihat apa hasil dari yang kita lakukan tersebut. Itulah, jadi ada 4 hal yang bisa menjadikan kita lebih produktif, lebih baik lagi, melakukan hal-hal yang baik. Bukan kita malah justru istiqomah dalam melakukan hal-hal yang buruk. Mungkin itu saja menjadi refleksi bagi kita selama pandemi ini yang udah hampir 8 bulan di rumah gitu, WFH, work from home. Maka selalu istiqomah dan berusaha dalam melakukan hal-hal yang lebih produktif dan lebih baik untuk kebaikan kita ataupun bahkan kebaikan sekeliling kita. Terima kasih dan kurang lebihnya maaf. Jika ada kesalahan langsung aja di komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Muhammad Abad dan Syakura.